Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Guna Saputra dari Ketua Kelompok 2 Ganjil. Saya dan rekan-rekan akan menjelaskan mengenai iptek. Mari kita simak pendapat teman-teman kita mengenai iptek. Ada HP, iPad, komputer, dan laptop. Kalau yang aku tahu, pengertian iptek itu ilmu, pengetahuan, teknologi yang mempelajari tentang perkembangannya teknologi berdasarkan pengetahuan teknologi. Menurut aku, iptek itu adalah hasil penggabungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, iptek itu adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Kalau aku sih cuma beberapa jam. 12 jam. Sering banget, soalnya kan dari sekolah sampai pulang ke rumah, bahkan sampai tidur juga kita sering main HP. Jadi HP sudah seperti kebutuhan pokok. Aku pengaruh positif dan negatif terhadap aspek ekonomi adalah dampak positifnya mempermudah kegiatan distribusi barang, mempermudah dalam memenuhi kebutuhan, misalnya berbelanja secara online. Dampak negatifnya yaitu jumlah pengangguran semakin bertambah karena adanya perubahan dari tenaga kerja manusia ke tenaga kerja mesin. Menurut aku, pengaruh positif iptek terhadap sosial budaya yaitu mempermudah seseorang mempelajari budaya negara lain. Kalau negatifnya, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang ke arah barat, seperti adanya makanan cepat saji dan cara berpakaian yang telah berubah. Menurut aku, pengaruh positif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi rakyat banyak. Dan yang ketiga, menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan pengaruh negatif iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, serta persatuan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Dampak positifnya pertama, menyebar luasnya informasi dan mudahnya kita kalau misalkan dapat materi nih, gak usah nyari-nyari ke perpus, gak usah nyari-nyari ke teman atau kemana pun, bisa dari Google, dari internet dan sebagainya. Nah, kalau dampak negatifnya yaitu murid menjadi pemalas, menunda-nunda, terus kayak mengandalkan dengan Google, gak pernah dari pikirannya sendiri atau dari dirinya sendiri. Ada dong. Ada. Menurut aku ada kaitannya sama Pancasila. Menurut Edi Rohani, pada tahun 2019, dia menjelaskan dalam bukunya, pentingnya nilai-nilai dalam setiap sila-sila di Pancasila adalah sebagai berikut. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila yang pertama, nilai yang terkandung yaitu rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberi akal untuk mengembangkan iptek, sehingga dalam mengembangkan iptek tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua,
Nilai yang terkandung yaitu nilai kemanusiaan untuk tidak merugikan individu lainnya di masa sekarang maupun masa depan untuk mensejahterakan umat manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga diharapkan agar nilai nasionalisme menguat seiring dengan semakin majunya IPTEK. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan IPTEK sesuai dengan keperluan masing-masing agar tidak terjadi monopoli IPTEK. Yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila terakhir, pengembangan IPTEK didasarkan pada nilai keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan kemanusiaan. Sekian dalam kaitan Pancasila dan IPTEK. Biasakan berperilaku baik dan tolong-menolong pada sesama. Sikap selektifnya yaitu dapat memanfaatkan IPTEK sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik menurut saya yaitu pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, itulah teman-teman pengertian, ikatan, dan sikap selektif dari IPTEK sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dan dari kelompok saya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.